Hai sahabat jari pelawi chess, Italian game. Kalian sering bermain dengan posisi seperti ini pembukaan langkah ini teman-teman, tetapi kalian tidak tahu bagaimana rumusan dari langkah ini. Yuk kita belajar pada orang yang tepat. Siapa lagi kalau bukan Garry Kasparov saat melawan author Paweł Groswolski tahun 1998. Langkah ciamik, strategi tinggi, dan serangan mematikan. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe. Selamat menyaksikan. Di sini Garry Kasparov memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Lalu Paweł membalas pion E5. Putih kuda F3 dan hitam kuda C6. Teman-teman perhatikan, setelah gajah ditempatkan ke C4, terjadilah pembukaan Italian game. Balasan dari hitam, gajah ke C5. Gioco piano terjadi di papan. Setelah putih, pion C3, lihat teman-teman. Hitam kuda F6 mengancam posisi pion, dan pion tersebut dilindungi oleh pion D3. Lagi-lagi, di sini hitam atraktif untuk mengeluarkan gajahnya, naikkan pion, dan putih melihat ada ancaman, gajah mundur ke B3. Lalu hitam mengeluarkan gajah kembali mengepin menteri, dan diusir oleh pion H3, gajah mundur ke H5. Langkah berikutnya, Garry Kasparov, kuda D2. Jelas, perwira akan diaktifkan untuk menyerang dari sayap raja. Melihat hal ini teman-teman, Paweł telah mengetahui langkah dari Italian game. Maka dia persiapan untuk rokade sayap menteri. Kita lanjut. Putih menteri E2, hitam rokade sayap menteri. Bagaimana Garry Kasparov untuk memecahkan pertahanan? Lihat manuver kuda ke F2 teman-teman. Lalu hitam pion D5 mengajak pertukaran, dan itu diabaikan oleh Garry Kasparov. Dia menaikkan kuda ke G3 yang bertujuan nanti bisa ditempatkan ke F5 jika memungkinkan. Tapi kita berandai teman-teman. Kenapa tidak pion G2 langkah? Biasanya rumusan ini bisa mengancam gajah. Tidak ada fungsinya teman-teman bila kalian bermain seperti ini, karena hitam sudah melakukan rokade sayap menteri. Maka dari itu, Garry Kasparov lebih manuver kuda ke G3. Dan posisi ini jelas mengancam posisi gajah. Bila kalian dengan posisi hitam teman-teman, tidak diturunkan gajahnya ke G6, karena itu sangat percuma. Rokade putih sayap raja, terjadi pemukulan pion, gajah petak putih yang dimiliki hitam sangat tidak aktif, sekaligus juga menghambat pergerakan pion G. Ini tidak nyaman bagi hitam. Kita kembali ke partai aslinya, maka dari itu, dengan posisi gajah diancam oleh kuda. Dan jelas di sini teman-teman. Langsung saja, Paweł menyederhanakan permainan pertukaran perwira, memukul kuda, dan gajah dipukul oleh menteri. Dan bila teman-teman dengan kondisi seperti ini, kita berandai kembali, yaps, apabila kalian berpikir, sekarang posisinya hitam melangkah memukul pion, dan pion dipukul oleh pion. Sebenarnya ini langkah baik yang dipilih oleh hitam seharusnya teman-teman. Tapi, Paweł melihat hal lain. Dia tidak pukul pion dengan pion, melainkan menaikkan pion D1 langkah. Apa balasan dari Garry Kasparov? Naikkan pion C1 langkah. Itu fatal, karena ada gajah yang posisi skak, dan raja tidak akan bisa lagi rokade. Dan apabila kita berandai, pion pukul pion yang ada di D4, maka jelas, putih sangat tidak nyaman dengan penempatan kuda yang mengancam menteri. Kuda tempatnya sangat strategis. Untuk itu, Garry Kasparov melakukan langkah brilian teman-teman. Yaps, menaruhkan gajah ke C2. Di sini apabila hitam terpancing memukul pion, maka inilah yang akan terjadi. Pion yang ada di C3 sangat kuat teman-teman. Tidak bisa kuda hitam maju ke D4, dan putih sangat memiliki strategis, benteng bisa bergeser ke jalur B. Ini telah dilihat oleh Paweł, maka dia tidak melihat atau tidak melakukan langkah itu. Dia menurunkan kuda ke E8, penempatan yang nantinya ke D6.
Garry Kasparov melakukan rokade sayap raja. Dan di sini dia langkah krusialnya, teman-teman. Kita pelajari. Hitam kuda D6. Lalu jelas terlihat di sini. Gajah ditempatkan ke D2 agar benteng bisa berkoordinasi, saling menjaga. Hitam menggeser benteng ke jalur F. Boom. Balasan Garry Kasparov mulai melakukan serangan dari sayap menteri. Terus aktif menaikkan pion. Ada ancaman kepada gajah. Di sini diabaikan, teman-teman, oleh hitam. Dia menaikkan pion F. Tetapi Garry Kasparov tetap memikirkan, karena dia mengancam, hitam juga mengancam. Ada langkah yang sangat krusial, maka dia pukul pion dengan pion. Dia membereskan dulu ancaman, baru dia kembali mengancam, teman-teman. Setelah pion dipukul oleh kuda, dia kembali menukarkan kudanya, memukul kuda dengan kuda. Setelah benteng pukul kuda, lalu dia mengelakkan menterinya dan ada ancaman kepada gajah yang seperti tadi. Dia membereskan dulu ancaman, baru dia melanjutkan serangannya, teman-teman. Luar biasa dari langkah Garry Kasparov, bisa kita ambil pelajaran pentingnya. Di sini hitam, pion A5, lalu putih, pion C5. Gajah bisa mundur karena telah memiliki ruang. Lalu Garry Kasparov, pion A3. Apabila pion pukul pion, maka inilah yang akan terjadi, teman-teman. Tidak akan mungkin itu dilakukan oleh hitam. Kalian juga bisa tahu dan bisa mempelajari langkah-langkah setiap kita bermain. Walaupun benteng bisa bernumpuk, di sini pion bisa maju mengancam kuda. Dan jelas ini tidak nyaman bagi hitam karena gajah terancam didapatkan secara gratis. Kita kembali, teman-teman. Pawel tidak pukul pion dengan pion. Ya, setelah pion A3, dia melangkah. Seperti langkah bertahan, kuda ke E7. Apa yang dilakukan oleh Garry Kasparov dengan kondisi seperti ini? Mengeluarkan gajah ke B3. Lalu pion C6. Lihat, teman-teman, gajah ditempatkan kembali satu langkah tetapi sangat brilian ke C4 dan kuda ke D5. Berikutnya, pion dimajukan mengajak pertukaran. Benteng ditempatkan untuk menumpuk di jalur F. Pion pukul pion, dan ini tidak bisa dipukul, teman-teman. Apabila kita berandai, pion pukul pion, maka gajah posisi skak. Raja bergeser. Langkah berikutnya, posisi skak memukul pion. Raja bergeser, dan kembali, teman-teman. Benteng ke B1. Sangat berbahaya kondisinya bila ini terjadi. Maka hitam tidak akan memukul pion dengan pion, teman-teman. Kita kembali dulu ke partai aslinya. Di sini juga kalian berpikir mungkin menteri pukul menteri dengan kondisi seperti ini. Setelah pion A maju, maka benteng bergeser ke jalur B1. Yaps, hitam menumpuk benteng di jalur F. Langkah putih yang terbaik, menaikkan pion F4. Dan apabila ini dipukul, teman-teman, sangat jelas terlihat keunggulan bagi putih. Kualitas akan didapatkan oleh putih. Ya, setelah pion F dinaikkan ke F4, apa langkah Pawel mengantisipasi kondisi ini? Ya, menurunkan gajah, menjaga pion, dan putih menaikkan pion D5. Lalu kuda ditempatkan ke D5. Berikutnya, pion pukul pion. Seperti kondisi tadi, teman-teman. Tidak bisa dipukul dengan menteri. Karena inilah yang akan terjadi. Jelas, putih unggul. Dipukul dengan pion. Kalian bisa tahu, teman-teman. Gajah skak. Berikutnya, sudah jelas, bergeser raja. Dan kembali, skak. Raja naik. Yaps, putih unggul di sini, teman-teman. Terlihat bisa ditutup, tetapi ada gajah menyerang kuda. Kuda dilindungi oleh benteng. Lagi-lagi, benteng diancam oleh gajah. Luar biasa, teman-teman. Langkah brilian dilakukan oleh Garry Kasparov. Ambil pelajaran pentingnya, saya telah menganalisis sederhana mungkin jalannya pertandingan.
Kita kembali teman-teman. Dengan kondisi seperti ini posisi skak. Apabila raja dinaikkan ke C7, maka langsung gajah skak ditutup sekali, skak mat tidak terhindarkan. Ucapan terima kasih dari kalian, cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.